Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Saya dari Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah rangkaian dasar elektronika yang berupa syarat untuk memenuhi tugas besar saya yang diberikan oleh dosen pengampu saya. Langsung saja rangkaian yang pertama yang akan saya buat yaitu rangkaian penyiaran setengah gelombang. Sebelum membuat rangkaian ini kita harus menyiapkan sebuah komponen terlebih dahulu. Komponen yang kita siapkan yaitu AC power, terus ada transformator, kita pakai yang non CT. Habis trapo kita butuh yang namanya dioda. Dioda dengan ukuran 1N407G ya. Oke. Habis itu kita perlu yang namanya resistor untuk beban. Habis resistor, kita perlu yang namanya grounding. Oke, seperti ini. Nah, ini rangkaiannya sudah rangkaian yang apa komponen yang perlu diperlukan sudah siap semua. Mari kita sambungkan satu sama lain. Mulai dari source-nya dulu. Source-nya sudah kita sambung. Terus diodanya kita sambungkan terhadap trapo ya. Oke, trapo sudah diodanya sudah tersambung, kita kasih beban ya. Bebannya kita kasih resistor. Resistor ini negatifnya. Nah, ini udah selesai ya rangkaiannya, tinggal kasih grounding saja. Nah, ini udah selesai. Kita tambahkan multitester ya. Multitester sudah pasang. Tambahkan sebelum kita tambahkan multitester sebelum diodanya. Nah, rangkaiannya sudah terpasang ya. Sisa osiloskop aja. Ini kan ada dua sumber ya. Source A punya osiloskop. Kita sambung ke sebelum dioda. Dan yang source B yang ini kita sambung ke sesudah dioda. Dan untuk negatifnya kita paralel saja ya. Oke, ini udah selesai rangkaiannya. Sisa kita tes aja ya. Pertama kita setting dulu ininya ya ke 22 volt. 22 volt.
dan hertznya kita ganti ke 50. Oke, udah. Ini udah selesai. Terus yang transformatornya, yang primary coilnya kita rubah ke 18,3 dan secondary coilnya dibiarkan satu saja. Nah, ini udah selesai. Kita tampilkan masing-masing sampai apa multitesternya. Tampilkan juga oscilloscope-nya. Nah, oke. Nah, sebelum itu kita setting dulu multitester yang satu setting di AC, multitester 2 kita setting di AC, multitester 3 kita setting di DC. Dan ininya jangan lupa untuk settingan oscilloscope-nya yang ini kasih 10, yang ini kasih 10, yang ini kasih 20. Dan ini harusnya AC, ini harusnya DC. Oke, udah selesai, sisa kita running saja. Nah, sudah terlihat ya. Namun warna dari gelombangnya masih belum terlihat. Coba kita ganti terlebih dahulu. Yang ini kita ganti warna putih. Ini biarkan saja warna merah. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, yang putih ini rangkaian AC, yang merah ini rangkaian DC. Gelombangnya sudah betul ya, setengah gelombang, kepotong setengah yang di bawah. Dan untuk cara kerjanya, rangkaian penyiaran setengah gelombang ini dia mengandalkan sebuah trafo yang dimana mengstep down dari 220 volt ke 12 volt DC volt AC dan di DC kan menggunakan dioda yang didapatkan hasilnya 5 volt. Nah, gimana biar bisa dibacanya? Jadi rangkaian seperti ini cara bacanya ketika ada arus masuk ke dioda, ini kan positif ya, ini keluaran dari transformator ketika ada arus masuk ke dioda, maka dia akan mengalir lurus terus ke beban dan balik lagi ke transformator. Namun berbeda dengan arus negatif, dia tidak bisa balik lagi ke transformator karena sudah ditutup pakai dioda ini. Jadi ketika yang negatif ini naik ke beban terus balik lagi ke sini, dia nggak bisa karena udah disearahkan menggunakan dioda. Jadi yang ini anoda, ini katoda. Jadi yang sebelah sini negatif, sebelah sini positif ya. Jadi seperti itu cara kerja rangkaian penyiaran setengah gelombang. Dan terlihat tegangan dari transformator sebelum diarahkan 12 volt dan setelah diarahkan menjadi 5 volt itu kepotong setengah lebih ya, setengah lebih karena apa namanya cuman ada setengah gelombang, makanya nilainya cuman 5 volt ataupun hampir setengahnya ya. Mungkin segitu saja penjelasan dari rangkaian penyiaran setengah gelombang ini. Lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita lanjut ke rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan menggunakan transformator CT ya, ataupun center tap. Jadi bahan-bahan yang diperlukan ataupun komponen yang diperlukan, yang pertama yang udah pasti sih ada sos ya, sumber sumber tegangan. Habis sumber tegangan ada yang namanya transformator. Tapi bedanya ini yang tapered ya, yang ada titik tengahnya, keluarnya yang 3. Oke, setelah itu kita butuh yang namanya 2 buah dioda. Ini yang ini kita kayak gini, susun kayak gini. Oke. Yang ketiga kita butuh yang namanya beban ya. Kita bebannya pakai resistor ya. Resistor 1 kilo ohm. Taruh sini. Kita rotate dulu ya. Nah, habis itu kita butuh yang namanya ground. Ground taruh sini ya. Oke.
kita mungkin agak atasin dikit ya. Kita agak atasin dikit. Oke, seperti ini. Kita susun dulu ya untuk komponennya. Yang pertama ini kita rubah dulu ke 20. Ini kasih ke 50. Oke. Ininya kita ganti juga ya. Yang primary coil-nya kita ganti ke 18,3. Yang secondary coil satunya kita ganti 1. Ini juga ganti 1 ya yang kedua. Oke. Ini udah selesai rangkaiannya. Kita gabungkan komponennya. Oke, seperti ini. Nah, ini udah tersambung ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini. Kita hubungkan diode 1 ke diode 2. Dan ini sebagai beban. Positifnya dapat ya antara tengah-tengah dua buah diode ini ya. Nah, untuk groundnya sendiri kita satuin. Oke, ini udah jadi ya. Kita kasih warna dulu ya. Jadi warna hitam. Ini juga jadi warna hitam. Nah, ini rangkaiannya sudah jadi ya. Tinggal kita tambahkan multitester untuk di input power kaki 1, input power kaki 2, dan output dari transformator yang sudah DC. Oke, jadinya seperti ini ya. Kita gabungkan yang input dari PLN dulu ya. Ini yang kedua kita gabungkan ke kaki 1 punya trapo ya, transformator. Ini salah ya, jangan ke sini. Oke, ini yang ini ke sini. Nah, ini seperti ini ya jadinya ya. Dan ini yang keempat, multimeter yang keempat kita gabung di sini. Nah, oke, ini udah jadi. Sisa tambahin osiloskop ya untuk mengetahui gelombangnya. Jadi osiloskop ini kita sambungin ke yang source A ini sambungin ke sebelum dioda ya. Salah satu saja. Sambungin sini biar bareng. Ini warnanya jangan lupa kita ganti jadi warna AC warna putih ya.
Dan untuk yang gelombang DC-nya sini ya, warna merah. Dan untuk input negatifnya kita barengin ke bawah. Ininya kita gabungin sini. Yang negatif A-nya kita paralel. Nah, oke, jadinya seperti ini ya. Ini sudah dikatakan selesai rangkaiannya. Tinggal kita cek aja apakah rangkaiannya sudah betul apa belum. Kita tampilkan dulu multimeternya. Ini multimeter 1, multimeter 2, ini multimeter 3, ini multimeter 4, dan ini osiloskopnya. Oke, ini udah ditampilkan semua. Jangan lupa ini disetting yang multimeter 1 ke AC, multimeter 2 ke AC juga, yang 3 ke AC, yang 4 ke DC ya, karena output dari trafonya sendiri. Dan untuk di osiloskopnya ini setting yang tim base-nya ataupun scale-nya ini biarin di 10 ya. Yang channel A-nya kita kasih 10, channel B-nya kita kasih 20. Ininya ke AC, ini DC. Udah oke ya. Sisa kita mulai simulasi ya atau di running ya. Nah, oke, ini udah terlihat ya. Dari input tegangan masuk 219, dari input tegangan kaki trafo nomor 1 12 volt, terus input tegangan dari kaki transformator 2 jadi 12 volt. Ini apa maksudnya input dari sebelum diubah ke DC ya. Nah, ini output setelah diubah ke DC. Jadi dia sesudah melewati dioda D1 sama D2 hasilnya dapat 10 volt. Untuk cara kerjanya sendiri ketika PLN nyala gitu kan, arus ini nyala, transformator ini mengkonversi step down ataupun menurunkan tegangan dari 220 ke 12 volt. Ini yang dua ini ya. Terus dari 12 volt ini disearahkan menggunakan D1 sama D2. Yang dimana ketika arus melewati D1 ini kutub anoda dan ini kutub katoda. Nah, ketika melewati kedua kutub ini dia masuk ke beban, terus ke negatif dan balik lagi ke center tap ya. Lalu balik lagi ke lilitan secondary primernya ya. Berarti balik lagi ke sini ya. Jadi tegangannya ataupun arusnya balik lagi ke sini. Dan begitupun yang kaki 3 sama ketika dia melewati kutub anoda dan katoda ini, katoda dan anoda ini, dia masuk ke beban, balik lagi ke sini dan masuk lagi ke center tap trafonya. Terus balik lagi. Jadi mengulang seperti seperti AC mengulang kembali tapi tidak seperti arus AC ya bolak-balik. Tapi hanya searah aja. Kalau arus AC kan dia dari negatif bisa ngalir ke positifnya juga. Kalau ini dari positif ke negatifnya aja. Jadi searah aja gitu. Dan gelombang yang dihasilkan gelombang penuh yang dimana kita menggabungkan dua buah kutub positif menjadi satu, jadinya yang tadinya gelombangnya di bawah naik ke atas jadinya full ya, rapet tuh gelombangnya full gelombang yang merah ini. Oke, ini udah dikatakan udah benar ya gelombangnya sesuai apa teori. Jadi ada beban juga di sini ya R1. Jadi kenapa di sini inputnya 12 volt, kok kenapa jadi 10? Karena ada pengurangan dari voltase dari kedua buah dioda ini sama resistor. Jadi mengakibatkan tegangannya enggak sampai 12 volt. Begitu saja penjelasan dari saya rangkaian penyiar gelombang penuh dengan CT. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan lanjut ke pembahasan berikutnya. Kita lanjut ke rangkaian penyiar gelombang penuh dengan dioda jembatan ataupun metode jembatan dioda. Nah, rangkaiannya seperti apa sih? Pertama-tama kita bikin dulu rangkaiannya. Yang pertama kita membutuhkan hasil power.
Yang kedua kita butuh yang namanya transformator. Kita menggunakan transformator yang non CT ya. Yang ketiga kita butuh yang namanya dioda bridge ataupun dioda jembatan ya. Di sini namanya FWB ya. Ini dia. Kita gunakan yang 250. Nilai yang 250. Habis itu kita perlu yang namanya beban ya. Ataupun beban pada rangkaian, yaitu kita menggunakan resistor 1K. Dan setelah itu kita butuh yang namanya pentanahan ataupun grounding. Oke, jadi komponen ini aja yang kita perlukan untuk membuat sebuah rangkaian penyara gelombang penuh dengan dioda jembatan. Pertama kita setting dulu di bagian sumbernya. Kita kasih ke 220 untuk menyesuaikan tegangan VLN kita ya. Kita kasih 50 Hz. Dan untuk trafonya kita ganti primary coil-nya jadi 18,3 ya. Biar bisa ketemu tegangan di 12 volt AC. Ini sudah, nah, tinggal kita hubungkan satu sama lain. Nah, ini udah terhubung. Sisa ke diodanya. Oke, ini udah selesai. Sisa ke bebannya. Bebannya yaitu resistor sebesar 1K. Kita rotes dulu ya. Nah, positifnya kita dapat yang dari sini ya. Nah, ini dapat positifnya, yang negatifnya kita dapat dari sini. Jangan lupa groundnya kita hubungkan ya. Oke, nah ini sudah dihubungkan. Udah terhubung satu sama lain. Warnanya kita rubah ya. Jadi warna hitam biar ada bedanya. Karena kan kalau kabelnya sama semua pasti keder ya nanti ya. Oke, ini udah dibedakan warnanya. Yang merah itu positif, yang hitam itu negatif. Nah, habis itu kita perlu yang namanya multitester ya untuk mengecek sebuah tegangan yang ada di sumber PLN kita. Apakah sudah ada apa belum? Oke, ini sudah. Kita tambahin lagi di in output setelah tegangannya diperkecil ya oleh trafonya ataupun di step down. Ini kita taruh sini. Nah, selesai. Lalu kita kasih indikator tegangan lagi di outputnya daripada dioda jembatan ini ya. Oke, ini udah selesai. Sisa kita tambahin osiloskop ya. Nah, ini dia osiloskopnya yang ada dua kutub. Nah, untuk yang tegangan AC kita pakai sos yang A ya ataupun kutub A. Jangan jauh-jauh sini aja ya. Dan untuk kutub yang B kita gunakan untuk yang gelombang DC ya ataupun yang sudah disearahkan menggunakan dioda. Oke, ini sudah selesai. Dan untuk negatif dari kutub A tidak boleh disatukan sama yang negatif yang ini ya. Karena nanti tegangannya bakal kotak ataupun enggak sinus ya. Kita kita hubungkan ke sebelum diodanya ya.
Oke, ini udah selesai. Kita hubungkan. Dan untuk negatif dari kutub B, kita sambungkan paralel ke rangkaian yang di beban ya. Nah, ini udah selesai rangkaiannya. Sisa kita tampilkan daripada multitesternya untuk mengetahui nilai voltase yang keluar dari tegangan sumber dan tegangan outputnya. Ini yang keluaran dari trafo yang sudah di step down ya, dan ini yang keluaran dari dioda ataupun yang sudah disearahkan menggunakan dioda. Ada 3 multitester dan yang terakhir ada osiloskopnya. Nah, ini udah selesai. Sebelum itu kita setting dulu osiloskopnya, yang scale A-nya kita ubah ke 10, yang scale B-nya kita ubah ke 20. Dan jangan lupa warna kabel yang source A ini kita ubah jadi warna putih ya, biar bedain. Jadi yang putih itu AC, yang merah itu DC. Nah, coba kita running ya. Jadi hasilnya seperti apa? Nah, hasilnya seperti ini ya. Rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan menggunakan jembatan dioda ataupun dioda jembatan. Bedanya sama yang rangkaian nomor 2 itu dari trafonya. Justru dari rangkaian dioda jembatan ini dia cuman menggunakan dua dua sumber aja ya. Satu negatif dan satu positif, satu dan negatif. Jadi hasilnya seperti ini. Dari tegangan ini masuk sumber dari tegangan sumber ini masuk 219 volt, dari keluaran trafo ataupun setelah di step down pakai trafo ini dapatnya 12 volt, dan setelah disearahkan menggunakan dioda hasilnya dapat 8 volt ataupun 9 volt kurang ya. Ini tergantung daripada nilai diodanya. Makin besar nilai diodanya makin berkurang. Nah, setelah itu coba kita jelasin gimana cara kerja dioda ini. Jadi ketika ada arus masuk melewati dioda ini yang positif nih masuk sini nih. Dia masuk ke dioda yang ini, terus masuk lagi ke sini, masuk ke beban, turun ke beban, masuk lagi ke sini, dari masuk sini naik lagi ke sini dan balik lagi ke sebelumnya ya, melewati dioda ini. Itu searah doang ya. Jadi setelah ke sini dia masuk ke sini, balik lagi ke transformator ya. Nah, begitupun yang negatif, ketika dia aktif dia melewati dioda yang ini, terus masuk ke beban, dari beban turun nyambung ke sini dan naik ke atas dan lewati dioda yang ini ya. Jadi balik lagi ke sini ke trafo. Jadi ketika positif yang aktif, dioda yang aktif tuh yang ini sama ini. Tapi ketika negatif yang aktif, dioda yang aktif tuh yang ini sama ini. Jadi seperti itu ya rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan metode dioda jembatan. Hasilnya dari osiloskop bagus ya, gelombangnya penuh dan AC-nya juga terbaca bolak-balik sinus. Sisa dikasih filter aja nih, bisa jadi direct online ataupun DC murni. Mungkin segitu aja, lanjut ke pembahasan berikutnya yang dimana oke, kita lanjut ke rangkaian penyiaran gelombang penuh dengan filter kapasitor. Nah, ini saya masih pakai cara yang nomor 3 ya, yaitu menggunakan metode dioda jembatan, bentuk jembatan. Nah, yang pertama kita bikin aja dulu seperti yang nomor 3 ataupun yang bagian C. Kita perlu yang namanya save power di sini ya. Kita siapin dulu komponen-komponennya. Dan ini ada transformator. Habis transformator ada dioda yang ini. Kita coba pakai yang ini ya, nilainya coba kita pakai yang beda ya.
Terus ada nih, ada resistor beban ya. Kita pakai yang 1 kilo, samain kayak yang sebelumnya. Dan yang terakhir ada grounding ya. Oke, ini udah terkumpul semua. Sorry, kita ada tambahan komponen yang kelima ya, yaitu kapasitor, gimana dia buat memfilter gelombang sinusnya. Kita ke basic, kita butuh kapasitor, kita butuh yang 1000 ya, kita cari yang 1000 farad. Nah ini dia kapasitornya. Oke, kita tempatkan di sini ya. Eh, Sebelum kapasitor ya, kapasitor sebelum resistor. Nah, kita rotate dulu ya kan. Salah. Nah, dia seperti ini jadinya. Ini juga kita rotate ya. Oke, ini udah selesai. Sisa kita sambungin saja. Yang pertama kita setting power sumbernya dulu ya. Seperti biasa 220 dan ininya 50 Hz. Dan trafonya ini samain kayak sebelumnya ya, yaitu 18,3. Secondary coil-nya biarin aja. Nah, ini udah selesai, tinggal kita rangkai satu dengan yang lainnya. Kita hubungkan positif ke positifnya transformator ya. Oke, ini udah terhubung. Jangan lupa ini ganti warnanya ya, jadi warna hitam. Nah, setelah terhubung, kita hubungkan seperti yang sebelumnya ya. Yang positif kita hubungkan ke atas, kaki atasnya dioda. Nah, seperti ini. Dan yang negatif kita hubungkan ke kaki bawahnya dioda. Nah, oke. Dan yang keluarnya yang mana? Ini yang kanan kiri, yang kanan ini keluarnya pasti positif ya. Kita bentuk seperti ini. Oke. Dan yang negatif ini kita tarik ke bawahnya ya. Sini. Oke, ini kita ganti warna dulu ya. Kita hubungkan ke grounding ya. Nah, sisa dari bebannya kita paralel aja ya sama resistor sama kapasitor. Oke, ini rangkaiannya sudah selesai. Sisa kita tambahin multitester seperti biasa di input PLN. Terus yang kedua di output setelah step down-nya trafo. Oke, ini udah. Terus yang ketiga di ini agak geser sini ya. Kita hapus dulu. Oke, seperti ini. Nah, yang multimeter yang ketiga kita taruh di sini. Nah, oke, ini udah selesai. Sisa osiloskopnya ya. Osiloskopnya kita install.
Langsung kita taruh sini. Untuk input A kita dapat sebelum dioda ya. Dan untuk negatifnya kita dapat sebelum dioda juga ya. Dan untuk yang B kita dapat setelah dioda. Dan untuk negatifnya kita paralel ke bawah aja. Nah, ini rangkaiannya sudah selesai ya. Jadi rangkaian penyara gelombang penuh dengan filter kapasitor ini udah ada kapasitornya. Sama seperti rangkaian sebelumnya, aku menggunakan metode dioda jembatan yang dimana prinsip kerjanya dioda keempat ini dibagi dua, jadi bergantian nyalanya dua-dua gitu. Seperti biasa, kalau masih belum paham, jadi sumber arus yang masuk ke dioda ini dia melewati dioda yang ini ya. Nah, dari dioda ini dia lewat sini terus ke beban, ini ke kapasitor turun, dia masuk lagi ke sini terus langsung ke sini dan masuk ke dioda yang ini ya. Terus balik lagi ke ini ya, apa namanya, transformator. Dan untuk rangkaian negatifnya kebalikannya. Ketika arus negatif lewat di sini, dia masuk ke dioda yang ini ya. Dia masuk sini, lalu lewati beban, turun ke kapasitor ini, masuk lagi sini, naik ke sini dan keluar ke sini ya, ke atas ke dioda yang ini. Balik lagi ke transformator. Jadi bekerjanya secara bergantian. Dan mungkin rangkaian finalnya seperti ini. Tinggal kita tes running aja ya. Apakah sudah benar apa belum? Kita perlihatkan avometer sama osiloskopnya ya. Ini oke, ini udah dilihatin semua. Nah, kita setting yang multimeter 1 kita setting di AC. Multimeter 2 kita setting di AC juga. Multimeter 3 kita setting di DC. Dan untuk osiloskopnya kita setting skalinya di 10. Channel A-nya kita setting di 10, channel B-nya kita setting di 20. Ininya jangan lupa ya, channel A diganti ke AC. Ya ini DC. Kita tinggal running ya. Semoga tidak ada yang salah. Nah, udah terlihat dari gelombang ya. Sorry, kita ganti dulu warnanya ya. Nah, ini kan belum masih merah semua ya. Kita ganti yang warna negatifnya jadi uh, apa namanya? Hitam ya. Nah, ini di sini ya. Biar nggak bingung. Dan ini yang sos yang B-nya kita ganti warna putih ya. Biar warna gelombangnya putih ya. Nah, ini udah selesai, kita running lagi. Nah, ini udah terlihat ya. Dari tegangan ini masuk 220 volt, keluar dari trafo transformator jadi 12 volt. Di 12 volt disearahkan menggunakan dioda jembatan yang dimana mendapatkan tegangan di 15 volt. Dan grafik dari gelombangnya yaitu lurus jajar. Yang AC ini merah, yang DC ini yang putih ya. Kita coba ganti yang DC-nya jadi warna yang agak terlihat ya, jangan putih. Kita stop dulu. Kita ganti warna kuning. Terus kita lagi ya. Nah, ini udah terlihat ya. Jadi berubah jadi warna kuning. Ini yang atas ini punya direct online ataupun DC. Tegangan yang dihasilkan dari kapasitor dia dapatnya segini. Dan udah stabil ya segini, nggak naik turun.
dan tegangan sebelum disearahkan 12 volt dan input sumber di 220 volt. Jadi diartikan ini rangkaian sudah betul dan sudah memenuhi standar ataupun teori. Mungkin segitu saja penjelasan dari saya dan simulasi rangkaian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.